Karena kita tahu kalau udah makin berusia, makin lama jadi gampang sakit. Dulunya semangat kerja bisa 12 jam sehari, sekarang kok 4 jam aja kok udah capek ya, misalnya seperti itu. Itu pentingnya kesehatan. Nah, pernah nggak Bapak Ibu mendengar penyakit-penyakit ini? Asma, gagal ginjal, kanker, artritis, stroke, serangan jantung. Pernah dengar semuanya? Pernah ya? Tapi pernah dengar kata ini nggak? Demensia ataupun Alzheimer? Ini istilah bahasa kedokterannya dari Pikun. Ya. Nah, ternyata dari penelitian nih, hanya sedikit orang yang familiar, yang mengetahui gitu ya tentang penyakit demensia atau Alzheimer. Di mana angka kejadian dari demensia ini semakin meningkat pada setiap negara. Dan dampak dari penyakit ini mengenai pasien dan juga keluarganya untuk waktu yang panjang. Jadi salah seseorang terkena kepikunan, bukan hanya dia yang kena imbasnya, tapi seluruh anggota keluarganya juga kena, gitu ya. Kenanya seperti apa? Nanti akan ada video. Ya. Nah, tadi saya ngomong demensia. Ini saya jadi bertanya nih si Bapak nih mengenai demensia. Apa sih demensia? Ini foto otak. Ya, dalam keadaan 3 dimensi. Ini palsu, tapi aslinya pun seperti ini. Ya, ini palsu, ini 3 dimensi. Sebenarnya otak itu punya banyak bagian. Kalau ringkasnya seperti ini. Ada bagian depan untuk pengetahuan, daya ingat seperti itu. Ada yang bagian samping, pinggir kiri kanan untuk pendengaran, keseimbangan. Ada yang di bagian atas, ada yang bagian belakang untuk penglihatan. Ya, jadi setiap otak itu bukan cuma otak udah satu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya setiap bagian otak aja ada manfaatnya gitu ya, memiliki fungsi masing-masing. Kalau dia terkena stroke bagian mana, makanya dia bisa kadang-kadang ada yang jadi pikun setelah stroke, ada yang misalnya dia nggak jadi pikun, tapi dia cuma lumpuh aja misalnya. Ada yang kok stroke jadi matanya nggak bisa ngeliat ya, gitu. Itu tergantung bagian mana yang kena. Ya itu kepentingannya kita buat tahu, oh sebenarnya banyak. Jadi nggak selalu stroke pasti lumpuh, pasti nggak bisa ngeliat, pasti itu belum tentu. Tergantung bagian mana yang kena. Nah ini kalau kita lihat kayak di sebelah samping, ini bagian yang paling sering terkena oleh kepikunan ya, demensia. Jadi demensia itu pengerutan biasanya pada bagian otak. Nanti ada fotonya seperti ini. Jadi biasa sering kena bagian depan. Bagian depan itu berfungsi untuk kepintaran, IQ gitu ya. Lalu untuk shift perilaku itu juga dari otak bagian depan. Otak bagian samping daya ingat. Ya, makanya orang-orang yang demensia atau pikun seringkali lupa daya ingatnya ya, daya ingat menurun karena dia tuh sering terkena yang bagian belakang samping. Nah, ada tengah ke belakang itu ada yang pengaturan bahasa. Pikun juga bisa ada yang ngomong apa pun nggak ngerti, dia sulit untuk mengolah. Itu bisa merupakan gejala pikun. Jadi nggak cuma dia lupa dia pikun, nggak selalu. Jadi banyak gejala pikun sebenarnya. Nah, itu tuh definisinya, pengertiannya. Demensia itu diambil dari bahasa Latin. D artinya hilang, men artinya berpikir. Maka demensia artinya adalah suatu kondisi klinis dia ditandai oleh penurunan daya ingat, intelektual, dan emosional. Ada 3 aspek jadinya, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan melakukan kegiatan sehari-hari secara normal. Biasanya dia bekerja sebagai apa? Dia jadi mengalami kesulitan karena dia lupa lah, karena dia jadi sulit mengutarakan apa yang dia mau, jadi dia sering emosi, akhirnya terbengkalai semua. Makanya terkena dampak buat orang-orang di sekitarnya juga. Nah, pikun paling sering pada usia berapa? Yang tadi dibilang ya, semakin biasa, semakin berumur, semakin sering terjadi pikun, meskipun nggak selalu ya. Ternyata, menurut penelitian nih, resiko terjadi kepikunan meningkat secara nyata dengan meningkatnya usia. Jadi benar, semakin berusia, semakin berisiko terkena pikun. Meningkat 2 kali lipat setiap 5 tahun sekali pada individu di atas 65 tahun, dan juga 50% individu manusia di atas umur 85 tahun mengalami kepikunan. Ya, 50%. 50% lagi enggak, tenang aja. Saya yakin di sini ada 50% yang enggak nih. Nah, untuk datanya adalah, ini menurut penelitian dari BPS Profil Kesehatan Indonesia,
yang dikeluarkan oleh Depkes. Ini kalau yang tahun yang kita belum lewat, artinya diperkirakan peningkatan seperti itu. Jadi kalau kita lihat tahun 61 4,5 juta orang mengalami memiliki usia di atas 60 tahun. 2010 17,2 juta orang umur berusia 60 tahun. Sehingga kalau semakin banyak yang meningkat usia seperti itu, semakin banyak yang mengalami kepikunan. Beresiko ya. Nah, ternyata kenapa kalau kita lihat di sini, makin lama jumlah yang berusia 60 makin lama makin banyak, bukan makin sedikit. Ya, di sini cuma 4,5 juta orang yang hidup sampai usia 60 tahun ke atas. Tapi di sini udah 17,2 juta. Jadi makin banyak dan makin sedikit. Kenapa? Karena saat ini sedang digembor-gemborkan juga oleh pemerintah bahwa pentingnya untuk peningkatan pendidikan dan kesehatan. Ya, sekarang ada program dari pemerintah seperti BPJS ya, itu juga meningkatkan survival atau keselamatan orang berusia makin tua ya. Jadi harusnya dia sakit tadinya dia bisa ke asuransi BPJS misalnya, tidak punya biaya misalnya, akhirnya tidak bisa tertolong, meninggal sebelum usia 60 misalnya seperti itu. Kalau sekarang sudah cover sebagian besar. Jadi tadinya dia sakit, dia berobat, akhirnya dia tidak kenapa-kenapa, akhirnya kembali sehat. Makanya banyak yang usia di atas 60 tahun. Nah, ternyata meningkatnya pendidikan dan kesehatan itu memiliki dampak bahwa angka harapan hidupnya meningkat. Yang tadinya orang-orang sebelum usia 60 tahun meninggal, sekarang di atas 60 tahun sehat semua, ya. Otomatis efeknya adalah jumlah usia lanjutnya jadi meningkat. Karena jumlah usia lanjut meningkat, resiko terjadi penyakit degeneratif atau penyakit pada usia tua semakin meningkat juga risikonya, ya. Nah, normalnya itu otak itu sebenarnya memang menua. Jadi bukan cuma badan doang yang menua, otak pun menua dengan cara dia mengerut, ya. Jadi beratnya juga berkurang setiap orang, ya. Awalnya otak itu memiliki kognisi atau pola pikir yang normal. Semakin lama kalau dia ada memiliki gejala kepikunan, mengerutnya bagian-bagian yang terkena pikun tadi, maka dia memiliki gangguan pemikiran, gangguan pengetahuan. Jadi gangguan. Tadi dia tahu informasi mengenai ini, jadi dia jadi nggak tahu. Seperti itu ya. Itu gangguan intelektual namanya. Karena seperti itu, maka baru habis itu terjadi kepikunan. Nanti gejala ada di video. Nah, yang penting adalah apakah kita beresiko di sini? Ya. Jadi yang saya bilang tadi, nggak semua orang mengalami kepikunan. Ya, yang penting adalah apakah beresiko atau tidak. Nah, biasanya kalau pasien-pasien yang kepikunan, biasanya ada faktor-faktor resiko. Ya, artinya kalau dia punya poin-poin ini, semakin banyak poinnya, semakin beresiko lah dia. Ya, seperti riwayat keluarga Alzheimer. Ini udah nggak bisa ditentang lagi. Kalau memang riwayat orang tua kepikunan misalnya, kita beresiko, iya. Tapi kita nggak mungkin ganti orang tua ya. Oh, saya nggak mau orang tua yang Alzheimer, kan nggak bisa. Seperti itu contohnya. Jadi ini tidak bisa diubah. Umur di atas 50 tahun, ini juga nggak bisa diubah. Usia yang tadi saya bilang nggak bisa dibeli jadi muda lagi kan sulit, nggak bisa ya. Riwayat Parkinson misalnya, Parkinson yang sulit tahan bergetar ya, yang sulit buat pegang gelasnya sulit biasanya. Contohnya seperti itu. Trauma kepala, misalkan dia riwayat kecelakaan, itu juga berisiko terjadi Alzheimer atau kepikunan. Ternyata demensi itu hal yang menarik untuk diteliti ya. Ternyata berbagai studi dan penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor risiko tadi yang vaskular berkontribusi terhadap peningkatan risiko demensia, seperti stroke contohnya. Pasien-pasien stroke berisiko sekali untuk terjadi gangguan intelektual, menjadi gangguan penglihatan, jadi mudah pikun, ya. Itu juga bisa. Jadi nggak cuma karena penuaan biasa, enggak. Jadi ada faktor-faktor lainnya juga, seperti stroke misalnya, kecelakaan misalnya, ya, dan lainnya, kelainan di otak, ya. Nah, secara khusus nih, hipertensi, kalau hipertensi ya, peningkatan tekanan darah yang terlalu tinggi, ya, di atas batas normal.
pada usia-usia pertengahan, jadi sekitar usia di atas 40 tahun, lalu hiperkolesterol, kolesterol yang terlalu tinggi juga, diabetes mellitus, kencing manis, dan juga riwayat stroke sebelumnya, ternyata terbukti berhubungan dengan peningkatan resiko terjadinya kepikunan. Ya, maka di sini kita gandeng Kalcare untuk memeriksakan kesehatan. Kolesterol ada ya? Ada kolesterol. Diabetes bisa gula? Bisa juga. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, itu jadi pentingnya. Terkadang kita tahu bahwa hipertensi, kolesterol dan kencing manis itu juga salah satu yang bisa mencetuskan terjadi stroke. Ya, stroke bisa jadi pikun, akhirnya jadi panjang urusannya ya. Nah, sebagian besar orang itu tidak pernah mengecek. Kalau ditanya, saya sehat. Apakah benar dalam tubuhnya dia sehat? Belum tentu. Itulah pentingnya melakukan check up. Ya, sebelum sakit, cegah sebelum mengobati. Ya, jangan tunggu sakit baru berobat. Udah mahal lagi, ya, udah parah lagi. Nanti nyesel akhirnya. Jadi lebih baik periksakan dulu sebelum sakit. Kalau diperiksakan baik, normal, ya bagus berarti ya. Berarti artinya teruskan pola hidup yang baik. Tapi kalau ternyata jelek, tetap jangan berkecil hati. Harus berobat, harus memperbaiki kondisinya seperti itu agar tidak terjadi komplikasi yang lebih buruk. Ya, mengapa banyak orang tua yang mohon maaf misalkan meninggal karena banyak komplikasi? Biasanya pola hidupnya tidak terbiasa dengan mencegah atau dengan check up, sehingga udah ketahuannya udah jelek biasanya. Ya, itu pentingnya untuk check up. Di mana aja sama, boleh. Check up di mana aja boleh. Untuk kita bawa di sini, tapi di luar pun boleh, nggak ada masalah. Di lab klinik mana boleh, dokter langsung juga boleh, di rumah sakit boleh, ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada saat demensia atau pikun itu? Ini otak bagian otak normal nih, bukannya sebesar ini, kira-kira normal, tidak ada pengerutan pada bagian bahasa, ingatan, nggak ada masalah. Tapi kalau kita lihat di sini, pada pasien-pasien yang Alzheimer terjadi pengerutan otaknya, masanya berkurang. Kalau kita lihat normalnya setinggi ini misalnya, dia berkurang sebagian. Awalnya segini, berkurang sebagian. Nah, kalau kita lihat di sini, tata bahasanya berkurang. Tadi dia menempel pada bagian yang atas, sekarang jadi mengecil. Itu contohnya. Memori, awalnya besar seperti ini, akhirnya dia mengecil. Ini yang menyebabkan muncul gangguan-gangguan pada orang-orang yang berusia lebih tua gitu ya. Makanya bisa ada gangguan bahasa. Dia sulit disuruh ngomong apa, kok dia sulit mikirnya kok susah ya. Ngomongnya kok jadi susah ya, gitu. Udah di ujung katanya mau ngomong, tapi kok nggak bisa keluar gitu kata-katanya. Itu contohnya. Dan daya ingat, kita tahu ya. Tadi saya udah makan, saya belum makan nih. Udah kok belum? Nah jadi aku bingung sendiri. Itu biasa gejala pikun misalnya. Ya, mungkin aja itu masih dini. Jadi ubahlah pola hidup menjadi yang lebih sehat. Nah, gejala demensia ada macam-macam sebenarnya, tapi yang paling sering orang tahu yang ini, kognitif atau intelektual. Jadi dibagi macam-macam. Salah satu adalah gangguan memori, terutama kemampuan belajar materi baru yang sering merupakan keluhan paling dini. Misalnya, dulu dia kalau belajar macam-macam cepet nih, diajarin sama guru pas sekolah misalnya ya, jadi kasih informasi apa cepet tangkapnya. Sekarang zaman teknologi, semua dikasih smartphone, kok main udah diajarin kok lupa lagi ya. Contoh seperti itu. Memori lama bisa terganggu pada pikun yang sudah lanjut. Sekarang misalnya masih awal-awal, dia masih lupa beberapa hari belakang. Nanti semakin lama ini tidak diobati, tidak dicegah lagi lebih jauh, dia mungkin lupa beberapa tahun sebelumnya. Dia lupa terus. Tadi ingatnya pas masih kecil doang anaknya. Seperti itu. Pasien biasa mengalami disorientasi atau gangguan gitu ya di sekitar rumah atau lingkungan relatif baru. Contoh disorientasi di sini misalnya, sekarang pagi dia nggak ngeliat di pagi misalnya. Dia bingung ini jam 9, sudah tuh pagi apa siang ya? Misalnya seperti itu, gangguan seperti itu. Sekarang saya lagi di mana ya? Tadi kayak saya dibawa ke rumah, kok sekarang saya ada di rumah sakit, misalnya seperti itu. Dia jadi bingung, disorientasi namanya.
Lalu kemampuan membuat keputusan dan pengertian diri tentang penyakit juga sering ditemukan. Jarang sekali saya temukan di klinis orang yang pikun mengaku dia pikun. Oh saya pikun dong. Saya nggak pernah ketemu seperti itu. Kadang-kadang biasanya yang dikeluhkan oleh keluarganya. Ibu saya pikun dong. Enggak, saya nggak pikun. Ibunya langsung seperti itu. Ya karena dia tidak mengerti. Karena dia menyadari sebenarnya. Ya, wajar, itu wajar. Nah, gejala dari pikunan itu banyak banget. Ini gejalanya contohnya ya seperti durasi perjalanan. Jangan sekarang, oh dia apa namanya? Dia pikunnya baru berapa hari ini doang. Nggak apa-apa lah, biarin aja. Nanti juga sembuh. Ternyata makin parah, gitu ya. Jadi dia berjalan pelan-pelan, meskipun kita tidak menyadari, tapi penyakit berlanjut terus dan terus dan terus. Seperti itu. Memori, bisa gangguan memori jangka pendek, jangka panjang yang saya bilang. Emosi, biasa lebih mudah marah. Ya. Karena tadi bagian yang depan juga ada yang mengatur bagian behavior atau perilaku. Ya, jadi bisa gangguan mudah marah misalnya, jadi nggak tenang, itu juga bisa. Persepsi, ada juga yang mengalami halusinasi loh. Misalnya dia melihat anaknya sudah meninggal misalnya ya, itu bukan berarti dijemput ya bu, bukan bu, bukan. Itu dia ada gangguan persepsi aja, ya, normal. Nah, gejala pikun, gangguan daya ingat, sulit fokus, dia nggak bisa konsentrasi, sulit melakukan kegiatan yang familiar yang biasa dilakukan. Dia biasa bekerja sebagai teller, biasa misalnya menghitung uang misalnya ya, paling gampang. Kok jadi lama ya, jadi sulit ya, susah ya. Seperti itu karena kemampuan dari pola pikirnya juga. Disorientasi yang tadi saya bilang, seperti dia bingung ini di mana, tanggal berapa, jam berapa, ada siapa dan lainnya. Gangguan komunikasi yang saya bilang, dia sulit buat mengutarakan apa yang dia ngomong, dia mau sampaikan. Dia ingat ini orangnya siapa, tapi dia nggak tahu namanya. Akhirnya dia mau ngomong susah, ini siapa, jadi marah juga akhirnya. Salah membuat putusan yang tadi, karena dia tidak bisa berpikir panjang misalnya. Menarik diri dari pergaulan. Indonesia stigmanya sangat kuat ya. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa oh dia pikun, oh enggak, saya pikun, saya nggak boleh sama yang lain, nanti saya dihina. Banyak yang seperti itu. Akhirnya jadi menarik diri dari pergaulan. Padahal yang kita tahu justru pasien-pasien yang pikun, yang demensia itulah yang membutuhkan support atau bantuan dari orang-orang di sekitar. Ya, itu akan bisa membantu mereka survive, bertahan. Tahukah Anda tentang Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. 1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 4 detik ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi, Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus. Halo? Ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu.
anterin ibu yuk. Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? Ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial. Ayo Pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visual spasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu, itu loh, jam dinding ibu di... Maksud Ibu jam tangan. Iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya Udin yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini Mas, uangnya. Loh, kebanyakan, Bu. Belanjaan Ibu cuma 20.000 aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar? Ah, nggak apa-apa Pak. Enakan di sini. Nggak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan Ibu agak asin ya? Ah, gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat, mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Itu adalah video yang bisa di-download juga dari YouTube. Ya, ini dari orang Yayasan Alzheimer Indonesia. Ya, jadi pada lihat ada berapa gejala di orang sekitarnya nih. Dari yang tadi di situ. Sering yang kita lihat seperti itu ya. Ini ada yang pernah lihat gejala-gejala seperti itu? Ada ya. Seperti itu. Mungkin itu gejala kepikunan. Tapi yang saya bilang, justru semakin dia parah gejalanya, semakin dia mudah marah, semakin dia sering lupa, itulah justru saatnya kita untuk merangkul mereka. Ya, bukan malah jauhin karena nanti diomelin gue lagi. Bukan seperti itu, tapi harus dirangkul semuanya. Ya. Yang dibilang tadi, obat-obatan belum ada yang bisa menyembuhkan. Membesar ukuran otak lagi gitu belum ada. Tapi yang memperlambat keparahan ada, meningkatkan daya pikir ada, ya. Nah, ini cara untuk salah satu mengetahui apakah seseorang demensia atau pikun atau tidak. Mungkin bisa bertanya hal-hal seperti ini untuk mengetahui apakah dia amnesia, apakah sering lupa,
perlahan-lahan atau mendadak gejalanya? Sekarang seperti itu. Apakah semakin berat? Jika ya, gejalanya muncul terus-menerus akan lupa terus, atau hari ini lupa, nanti seminggu depan baru lupa lagi, misalnya seperti itu. Itu harus dinilai juga buat tahu seberapa parah gejalanya terjadi. Lalu, apakah sulit menemukan kata-kata atau kesulitan berkomunikasi? Yang tadi dia tahu maksudnya apa, tapi dia nggak bisa mengutarakannya. Apakah dia sulit mengancingkan baju misalnya? Ya, makan pakai sendok kok agak susah ya. Jadi misalnya sendok garpu yang mana sendok, yang mana garpu, akhirnya kebalik, misalnya seperti itu. Bukan karena gemeteran, enggak, itu Parkinson ya. Apakah sulit mengenali keluarganya? Padahal setiap hari ketemu, misalnya ini anaknya, besoknya lupa, ini siapa ya? Seperti itu bisa diperiksakan. Nah, ini sebenarnya salah satu yang dipakai, parameter yang dipakai oleh dokter psikiater ya, untuk mengetahui apakah dia terjadi gangguan kognitif atau gangguan intelektual atau tidak. Pertama, bertanya, sekarang tahun berapa? Sekarang musimnya apa? Indonesia gampang, cuma 2, hujan sama kemarau panas. Ya, kalau di luar negeri, bingung. Ada winter, ceritanya salju, musim semi, musim apalagi lah semua, musim gugur ya, banyak. Jadi agak sulit. Indonesia lebih gampang. Tanggal berapa hari ini? Ini hari apa? Bulan apa sekarang? Ya, itu bisa dinilai. Nanti lihat skornya berapa. Kalau fullnya 5, kalau nggak fullnya berapa. Lalu di mana sekarang? Sekarang di negara mana? Misalnya, sekarang di Jakarta. Dia tahu nggak di Jakarta? Jangan ini disebut di Bangka misalnya. Di mana jauh misalnya ya, dia riwayat dulu tinggal di sana. Sekarang dia dulu Pak dia tinggal di sini contohnya. Wilayah kota atau harus sekarang lagi di rumah sakit misalnya atau di gedung tinggi. Lantai berapa di apartemennya misalnya? Lantai berapa? Dia bisa ditanya juga. Jadi skornya, semakin banyak yang salah, semakin kecil poinnya misalnya. Lalu sebutkan nama 3 objek, 1 detik untuk mengatakan masing-masing. Beri 1 poin kalau jawabannya benar. Disuruh jawab secara cepat. Sebutkan 3 nama buah misalnya. Jeruk, apel, manggis misalnya. Berarti dia nggak apa-apa. Jeruk, apel, satu lagi apa ya? Ini 2 poinnya. Kayak gitu. Dulu. Nah, misalnya perhatian dan kalkulasi, misalkan diminta berhitung 5 kali 4 berapa misalnya, atau 3 kurang 2 berapa, yang gampang, mungkin kelihatan remeh kayak buat anak kecil ya, tapi itu yang terjadi pada saat kepikunan ya, kadang-kadang yang kecil-kecil aja dia bisa lupa ya. Jangan yang ditanya malah akar kuadrat dari berapa ya Bu ya, pusing Bu. Kurang lebih seperti itu yang bisa dinilai nanti. Kalau mau lengkapnya nanti harus ke psikiater atau dokter umum yang berkompeten juga bisa. Dampak pikun banyak. Ekonomi secara langsung dan tidak langsung. Misalkan ekonomi secara langsung, dia tadinya bekerja, akhirnya karena pikun dia misalkan dia jadi nggak bekerja, akhirnya ekonomi berkurang. Atau dia harus berobat rutin supaya gejala pikunnya nggak muncul terus menerus. Alhasil dia harus mengeluarkan biaya untuk berobat. Ya, nggak langsung misalnya dia lupa taruh di mana dompetnya, misalnya ketinggalan di mana, itu juga dampak nggak langsung. Sosial, dia jadi menarik diri dari pergaulan, dan dia takut ntar saya dibilang pikun, ntar saya malah-malahin dia, seperti itu kadang-kadang. Jadi dampak juga. Kualitas hidup yang contoh pekerjaan misalnya, dia jadi karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia takut hilang, kalau keluar ntar lupa lagi di mana, akhirnya dia harus merepotkan keluarganya. Hasil keluarganya yang tadinya bekerja full jadi cuma part-time misalnya jadinya, otomatis penghasilan berkurang juga, kualitas hidup pun berkurang, harus mengandalkan orang lain. Psikologi yang tadi seringkali terjadi depresi pada pasien-pasien dengan pikun karena dia merasa kok saya makin lama makin nggak bisa apa-apa ya, saya makin lama nggak bisa apa-apa, kenapa saya begini ya, itu gangguan psikologis dia. Padahal dia harus disupport supaya dia bisa lebih maju, lebih berpikir positif sehingga semakin sehat gitu ya. Mengancam nyawa, ini dari psikologi juga. Depresi salah satu kontributor terjadinya bunuh diri misalnya. Ya, maka itu harus dirangkul pasien-pasien yang pikun dan terjadi depresi gitu ya. Ya, kalau tujuan dari pengobatan, kenapa kita harus menyembuhkan pasien-pasien dengan Alzheimer atau pikun? Untuk mempertahankan kualitas hidup
Setidaknya dia bisa aktivitas sehari-hari, ke WC sendiri misalnya, keluar rumah bisa ingat jalan pulang, setidaknya itu. Paling enggak jangan yang terlalu berat dia bekerja lagi ya jangan. Tapi setidaknya bisa untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Memperlambat progresivitas. Biar sekarang pikunnya 2 hari, ya udah 2 hari terus. Jangan kita biarin aja lah. Jadi akhirnya jadi lupa beberapa tahun ke belakang gitu. Itu tujuannya. Mengobati penyakit penyerta. Yang tadi saya bilang, salah satu penyebab demensia bisa kayak kecelakaan misalnya. Dikarenakan pun ada lukanya dan lain sebagainya, ada stroke misalnya. Ya, yang kita obatin bukan pikunnya aja, yang kita obatin dari stroke-nya juga misalnya. Membantu keluarga, memberi informasi cara-cara penanganan yang bermanfaat. Ini yang paling penting. Ya, orang pikun atau demensia atau Alzheimer itu sangat membutuhkan bantuan. Siapa yang paling bisa membantu dia? Saya orang-orang sekitar rumah. Orang-orang sekitar rumah paling berapa jam sih ketemu? Tapi yang paling penting adalah keluarga. Itu fungsi dari keluarga. Jadi di sini yang masih muda-muda juga itu tugasnya kalau melihat yang lebih tua misalnya mengalami pikunan, bukan malah kabur dari rumah gitu, bukan ya. Jadi menghindari, bukan. Itu tugasnya kita, waktunya kita untuk membalas budi kita ke orang tua kita dengan cara menemani dia, seperti itu contohnya. Lalu apabila harus mengetahui bahwa emang itu gejalanya, dia kenapa jadi mudah marah? Ya itu sakit emang. Makanya dia masih membutuhkan pertolongan kita. Ya karena nggak ada orang-orang luar nggak akan scare oleh keluarga kita sendiri. Orang luar kalau jadi begini udah tinggalin aja, bisa seperti itu. Tapi keluarga ya jangan. Ya, jadi yang paling bisa kita andalkan keluarganya, anaknya, cucunya, adiknya, kakaknya, dan lain sebagainya. Jenis terapi macam-macam. Terapi obat-obatan, suplemen, terapi non obat. Nah, bedanya obat sama suplemen adalah kalau suplemen bisa dibeli secara bebas, di apotek, ya itu masih bisa secara bebas. Kalau obat-obatan yang benar-benar dibilang obat, itu harus dengan resep dokter. Meskipun saat ini banyak di apotek yang nggak usah pakai resep, udahlah kasih aja, ya. Itu kontributor terjadinya penyakit yang lebih parah sebenarnya. Dan yang paling penting di sini adalah terapi non obat. Kalau yang terapi obat-obatan nggak perlu lah ya, harus resep dokter kan, jadi harus berobat dulu kan. Jadi yang dibahas terapi non obat dulu aja. Terapi non obat misalnya yang paling sering menentukan program aktivitas harian. Contohnya dibuat kertas panjang gitu ya, Misalkan kertas seperti ini, dibuat tabel. Jam segini setiap hari harus makan, jam segini harus mandi, jam segini harus istirahat, jam segini misalnya jogging misalnya, jam segini harus ngapain, main HP, jam segini harus kabarin keluarga, misalnya seperti itu. Jadi saat dia ngapa-ngapain dia baca lagi, oh saya harus begini, oh saya harus begini. Jangan sampai akhirnya dia lupa, jadi terbengkalai semuanya, malah membahayakan dirinya sendiri. Modifikasi perilaku, lalu memberikan informasi pelatihan kepada keluarga. Yang tadi saya bilang harus dirangkul, ya jangan sampai dibiarkan keluar sendiri misalnya, hilang nanti, bahaya malah. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, ini dianjurkan oleh Depkes, Departemen Kesehatan. Ada beberapa nasihat untuk seseorang dengan usia senja, ya yang sudah berusia, yaitu menikmati makanan yang bervariasi. Bervariasi bukan ini tempe goreng, tahu goreng, ayam goreng, bukan. Bervariasi macam-macam. 4 sehat 5 sempurna misalnya. Ada minum susunya, ada mengkonsumsi buah, mengkonsumsi sayur, gorengan ya bolehlah dikit gitu misalnya. Ya, jadi harus bervariasi seperti itu. Itu tugasnya adalah biar dia nggak bosan, biar dia merasa nyaman. Berusaha tetap aktif untuk mempertahankan kekuatan otot dan berat badan, berolahraga misalnya. Menyediakan makanan yang sehat serta menyimpan dengan benar. Banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Diet rendah lemak yang bersaturasi, contohnya minyak goreng dikurangin misalnya ya, penggunaannya. Misalkan konsumsi banyak-banyak olive oil misalnya untuk memasak ya. Minum air secukupnya. Minum alkohol dalam jumlah terbatas. Ini saya warnain karena nggak semua minum alkohol. Ya, kalau emang yang udah terbiasa minum alkohol boleh, tapi dikurangin. Jangan yang nggak minum alkohol jadi minum alkohol ya, kayak tulis ini ya, nggak boleh juga. Ya, ini saya tandain makanya saya warnain biar kelihatan berbeda. Ya, karena saya nggak biasa beralkohol,
Tadi saya nanti pun saya nggak boleh beralkohol. Tapi kalau yang sudah banyak dikurangin. Kurangi asupan garam. Karena kita tahu garam itu biasanya kalau orang yang sering makan garam banyak misalnya itu sering terjadi tekanan darah tinggi. Tadi yang saya bilang tekanan darah tinggi juga faktor untuk terjadi pikun tadi salah satunya. Secara langsung dan tidak langsung. Batasi asupan gula, sama diabetes juga seperti itu ya. Yang terakhir adalah stop merokok. Ya, merokok itu selain mencelakakan diri sendiri karena nanti ada penyakit-penyakit nantinya, juga mencelakakan orang di sekitar. Ya, orang lain nggak dapat enaknya, kita yang dapat enaknya, orang lain nggak dapat enaknya, orang lain yang sakit. Ya, contoh seperti itu. Dan merokok juga merupakan kontributor kejadian stroke salah satunya dan penyakit jantung. Ya, yang tadi stroke bisa menyebabkan pikun juga sebenarnya. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Nah, pernah dengar apa yang kau makan itulah Anda. Apa yang Anda makan itulah Anda. Di sini ada satu quote dari Heather Morgan. Every time you eat or drink, setiap makan atau minum, kamu antara memberi makan terhadap penyakitnya, di sini contoh junk food, burger, atau melawannya. Ya, jadi setiap makanan itu ada manfaatnya atau resikonya malah. Jadi pertimbangkan sebelum makan. Ya. Tapi tetap harus makan ya Bu, Bapak ya. Dan jadi saya bilang ini jadi nggak makan, nggak usah makan deh, ngapain? Ya. Nah, saya diminta juga untuk memberikan sedikit paparan. Tadi saya sudah menulis tentang suplemen. Ini salah satu suplemen dari PT Kalbe Pharma yang dinamakan Brain Egg Odis. Ya, isi citicoline. Nah, Odis singkatan oral dispersible. Digunakannya caranya cuma ditaruh di mulut. Nanti dia hilang sendiri. Kalau obat biasa kan ditelan suka pahit kalau lama di lidah ya. Kalau ini enggak, yang dikeras jeruk diserap sendiri dalam 2 menit. Tujuannya adalah mudah digunakan, cocok untuk pasien yang mengalami gangguan menelan juga. Dia menelan susah, pasien stroke kadang-kadang refleksnya berkurang, akhirnya dia sulit untuk menelan. Ya itu bisa diberikan ini misalnya. Dan enak kayak mulut permen aja jadinya, nggak perlu kayak minum obat. Jadi nggak berasa minum obat, minum makannya suplemen. Mempunyai waktu yang lebih baik dibandingkan tablet biasa. Yang ada penelitiannya juga. Rasanya manis jeruk sebenarnya dapat meningkatkan kepatuhan pasien karena dia kayak permen, tapi nggak memiliki dampak seperti permen, dampak jelek kencing manis ya. Jadi akhirnya pasien betah pakainya. Menghindari dari kejenuhan pasien akan sedia obat yang sama. Kita tahu kalau orang yang nggak pernah kontrol di masa mudanya, pada saat dia sudah berusia, dia punya toples biasanya isinya obat semua. Entah dia harus makan berapa tablet, di atas 5 tablet, atau 7 tablet ya, biasa banyak. Nah kalau ini jadi akhirnya dia nggak berasa kayak makan obat. Ya, ini bisa untuk meningkatkan kognitif. Rasanya jeruk, dosisnya boleh 1, sehari boleh, 2 kali boleh, 2 kali tapi pagi 1 malam gitu ya. Cara penggunaan cukup ditaruh di tablet, di mulut tablet akan cepat hancur. Indikasinya kenapa diberikan ini? Karena menurut penelitian dapat menunjang konsentrasi serta daya ingat, menunda penurunan fungsi intelektual yang berhubungan dengan faktor usia. Ya, jadi aman nggak? Aman, karena ini suplemen. Ya. Kesimpulannya, karena angka harapan semakin meningkat, akhirnya penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit usia lanjut semakin berisiko meningkat. Salah satunya adalah demensia atau pikun. Meskipun pikun paling sering terjadi pada saat usia lanjut, namun tidak boleh dibiarkan. Pikun bukanlah hal yang normal meskipun berusia lanjut. Ya, jangan wajar dengan pikun. Pikun sakit namanya. Bukan orang sehat, mau usia udah biasa lah, pikun-pikun dikit nggak apa-apa. Bukan. Pikun adalah sakit. Ya, jadi perlu bantuan. Meskipun pikun tidak bisa diobati dengan sempurna, namun pikun dapat diberikan terapi sehingga dapat memperlambat keparahan penyakitnya dan juga meningkatkan fungsi intelektual dari penderitanya. Penting bagi setiap orang dengan segala usia dan latar belakang
untuk menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah pikun. Salah satunya dengan pencegahan dengan check up misalnya. Brain Egg Oats merupakan suplemen yang dapat dikonsumsi untuk menunjang konsentrasi serta daya ingat dan juga menunda penurunan kognitif atau intelektual yang berhubungan dengan faktor usia. Nah, berikutnya ada sedikit mengenai quotes. So many people spend their health getting well. Masa mudanya dibanting tulang sampai nggak tidur buat cari uang. Begitu dia sudah berusia, dia buanglah uang itu untuk dia mengembalikan kesehatannya. Awalnya dia pakai kesehatan dia buang kesehatannya untuk mendapatkan kekayaan. Lalu di masa tuanya dia membuang kekayaannya untuk mendapatkan kesehatannya. Jadi putar balik seperti itu. Karena yang saya bilang nggak bisa balik ke usia yang lebih muda. Kesehatan itu murah. Yang mahal itu kalau sakit. Karena kesehatan adalah aset yang paling berharga. Katanya begini, 1 ons dari prevention atau pencegahan itu setara dengan 1 pons dari obat, dari penyembuhan. Ya, jadi kalau kita mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Apakah yang mau bertanya? Mengenai kali ini? Silakan, ada Bapak. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ya. Ayo. Mama saya udah umur 77. Ya. Sekarang nih baru kadang-kadang lupa hari. Hari ini hari apa? Saya bilang misalnya Jumat gitu. Saya bilang Jumat, bukan Kamis. Nah, itu kan udah mulai memasuki itu ya gejala. Terus kadang-kadang dia lupa nyimpen barangnya. Terus dia bilang gini, tadi kacamata saya taruh di atas lemari, kamu ambil ya kacamatanya ya, gitu. Terus kita kehilangan apa bajunya lah, bajunya diambil tuh sama si Mbak katanya gitu. Jadi kadang-kadang orang-orang di sekitarnya pun jadi merasa bersalah gitu, ya. Itu saya mau tanya, kalau seperti itu apakah perlu diterapi, apa bagaimana pengobatannya, apa perlu suplemen juga? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih ya buat atas masukannya. Buat teman-teman juga, buat Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya atas sharingnya ya. Jadi lihat sebenarnya kan banyak di sekitar kita kejadian seperti itu, ya. Bisa segala usia juga. Yang paling sering usia kan lebih tua, ya. Jadi sebenarnya tadi udah muncul beberapa gejala ya. Di video tadi banyak ya, beberapa masuk ya ke situ ya. Iya. Saat dia mengalami salah satu dari gejala tersebut, lebih baik diperiksakan ke dokter. Ya, kenapa? Untuk mencegah lebih parah. Sekarang aja keluarga, apakah ada yang mengeluh, Bu? Ada sih. Nah, sekarang baru awal dia udah mulai mengeluh. Kalau dibiarkan makin parah, apa nggak kabur istilahnya gitu ya? Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Keluarganya dulu harus diberitahu. Ibunya nggak perlu dikasih tahu. Keluarga yang mengalami sakit nggak perlu diberitahu dulu. Tapi setidaknya keluarga harus diberitahu bahwa ibu sakit. Ya, jadi emang dampaknya seperti itu. Ya, itu nggak normal. Tapi harus dirangkul dengan seluruh keluarganya, harus dirangkul. Ya, kapan harus berobat? Sesegera mungkin. Muncul satu jenis gejala, segera berobat. Berobatnya kemana? Bisa ke spesialis saraf atau spesialis psikiater. Psikiater atau dokter jiwa bukan hanya menangani orang gila aja ya Bu ya. Dia juga menangani untuk psikologis. Dia jadi kayak dokternya psikolog kasarnya ya, seperti itu. Dia juga dengan edukasi yang lebih banyak, ya. Jadi sangat penting. Boleh bawa kedua itu boleh. Nanti akan diberikan terapi. Nah, saya nggak cantumkan di sini ya. Dengan terapi itu fungsi untuk memperlambat perjalanan penyakitnya. Suplemen boleh apa enggak? Boleh. Nanti bisa meningkatkan kognitifnya menurut penelitian. Seperti itu. Tapi bukan berarti dia langsung makan sekarang, besok dia langsung sembuh. Enggak. Harus terus menerus. Menurut penelitiannya paling cepat 28 hari. Itu paling cepat. Ya. Aman nggak jangka panjang? Menurut penelitian dipakai lebih dari 5 tahun, aman. Itu ya Bu ya. Cukup menjawab Ibu? Kasih oh ya, sebelum saya tutup juga,
Coba pertanyaan lagi. Ada salah satu informasi dari Depkes juga bahwa ternyata tadi sih ada maksudnya olahraga misalnya. Olahraga seperti apa ya paling dianjurkan untuk demensia atau pikun? Yang paling dianjurkan katanya yoga, tai chi, ya katanya. Kenapa? Dia selain dia, tapi yang baik kalau di lingkungan bareng sama orang-orang sekitar ya. Karena menurut penelitiannya dia selain gerakan tubuhnya jadi lebih aktif, lebih sehat, namun fungsi sosial dia juga meningkat karena dia bareng orang lain misalnya. Ya senam pagi juga termasuk. Ya itu paling baik katanya. Jadi bisa meningkatkan semua dan penelitiannya otaknya terstimulasi lebih baik dibandingkan yang tidak melakukannya. Seperti itu. Ada lagi mungkin mau bertanya? Ya silakan Pak. Selamat pagi dokter. Saya Danatius. Saya ingin bertanya, kalau misalnya kita membaca KLB, kita bisa membaca ulang, tapi kadang-kadang keluar itu bisa lain. Itu apa termasuk penyakit atau termasuk gejala atau gimana? Ya, baik pertanyaannya, terima kasih. Ya, terkadang kalau masalah itu kita bilang apa? Slip of tongue ya. Ya, kita bilang gitu ya. Nah, itu bisa penyakit, bisa juga bukan. Cara tahunya apakah itu penyakit, apakah gejalanya atau bukan? Nah, yang tadi saya kasih tabel, diberikan contoh penilaian. Apa kalau poinnya tinggi, misalnya terlalu banyak, poinnya tinggi, bagus, mendekati normal, berarti dia nggak sakit, karena kebiasaannya mungkin, ya, atau belum sakit, ya. Tapi kalau memang dia ternyata kita nilai asesmennya ternyata hasilnya kurang baik nih, mungkin itu gejala dari penyakitnya, ya itu mungkin, seperti itu. Jadi harus dicegah lebih lanjut, ya, karena itu nggak normal sebenarnya normal, ya Pak ya. Nggak apa-apa, saya pun sering seperti itu. Tapi apakah itu pikun? Kan bukan juga. Nggak selalu, orang normal pun bisa. Ya. Nah, bisa Pak. Ya, kau tuh masuk juga aja kok. Gagal fokus. Saya harap cukup menjawab. Apakah ada lagi yang mau ditanya? Saya mau tanya dengan brand X sama nggak brand calling dengan brand X biasa yang 500? Terus kalau orang udah kena demensia, itu brand X saya belum nangkep untuk pencegahan atau sudah kena minum ada efeknya nggak gitu? Soalnya setelah pada saya ada yang minum udah hampir 4 bulan, 2 kali 1, tapi yang biasa ya. Saya sih melihat tidak ada perubahan. Tapi saya sih tetap suruh minum karena dokter kan suruh gitu loh. Sama obat itu boleh nggak kalau berbarengan minumnya dengan obat darah tinggi atau obat pengencer darah gitu. Ya, makasih. Terima kasih Bu. Jadi saya jawab yang pertama dulu. Yang pertama mengenai sama nggak dengan Brenek yang biasa ya. Ya, karena kita juga untuk pabrik dengan Brenek biasa, kalau di Pharma juga. Nah, sama apa nggak? Sama komposisinya. Ini hanya untuk mempermudah. Dosisnya sama, hanya untuk mempermudah, tapi kita fungsinya sebagai suplemen, itu juga suplemen, sama jadinya. Nah, menurut penelitian dan menurut anjuran, apabila dipakai selama 2 bulan berturut-turut, tidak ada perbaikan, itu boleh dikonsultasi kembali ke dokternya, apakah mau dilanjutkan atau tidak, apakah dilepas saja, apakah dilanjutkan aja, nggak masalah. Menurut penelitian dia bisa mencegah terjadinya demensia, bisa. Menyembuhkan bisa nggak? Saya bilang nggak ada obat yang bisa menyembuhkan secara total saat ini, tapi ini bisa mengurangi gejala yang muncul. Ya, kalau saya boleh tahu, apakah sudah gejala pikun juga yang keluarganya itu? Udah. Gejala seperti apa Bu? Boleh di-sharekan mungkin? Yang sama seperti tadi sih, banyak yang nanya berulang-ulang, sering lupa, terus jadi lebih cuek. Kalau dulu contoh sederhana, mamaku selalu dari sini. Mama tuh dulu selalu ingat, contohnya kita itu minggu ini dia pakai ini, minggu depan dia akan ganti gitu kan, penampilannya rapi lah. Kalau sekarang dia sering lupa hal sederhana gitu baju, jadi itu ya akan makan. Nanti kok belum makan, 2 jam lagi kadang-kadang mama minta makan lagi dong, gitu. Ya. Sama dia dari pergaulan sih ya. Terima kasih atas sharingnya ya. Ya. Jadi sebenarnya saya bilang
nggak ada suplemen, nggak ada obat suplemen yang bisa menyembuhkan secara total. Ya, selain itu dikasih obat lainnya untuk pikunnya. Tadi saya selain itu ada lagi mungkin? Sebenarnya ada obat-obat lain juga yang fungsinya untuk daya ingat dan untuk gejala pikun itu ada. Coba ditanyakan ke dokternya untuk gejala pikunannya mungkin belum membaik, apakah diganti dengan obat lain atau ditambahkan dengan obat lain seperti itu. Karena yang lain lebih spesifik, ya. Tapi ini kenapa dianjurkan atau saya bawa ke sini? Karena ini obatnya relatif aman. Dipakai orang normal pun nggak ada masalah, ya. Jadi termasuk normal. Efek samping juga kurang, ada efek samping. Nah, kalau ditanya apakah kalau dikonsumsi dengan obat kadar darah tinggi, obat-obat lain ada efek apa enggak? Jawabannya tidak. Karena hanya ada satu obat yang berinteraksi memiliki efek dengan Renek ini, yaitu obat-obat untuk Parkinson. Itu bisa berinteraksi, ya. Tapi kalau obat-obatan lain tidak ada interaksi. Itu karena termasuk suplemen, jadi golongannya aman. Seperti itu. Mungkin bisa dibawa counseling dia, ajarkan kontrol ibu ya. Psikiatri udah pernah? Ke psikiatri? Oh langsung geriatri, penyakit dalam berarti ya. Penyakit dalam geriatri ya. Kalau mau coba ke psikiatri juga boleh. Coba aja. Yang paling sering merasakan yang untuk Indonesia sih psikiatri sih terus terang. Ya, sama neuro juga, tapi klinik prakteknya paling sering sih psikiatri atau neurologi. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, silakan Pak Sandi. Begini dokter, kalau kita banyak melatih diri, misalnya dengan mengisi teka-tekian, melakukan banyak latihan, mengisi kuis-kuis, itu bisa turut membantu nggak untuk menghindari demensia ini? Terima kasih. Terima kasih ya Pak ya. Itu pertanyaan yang kayaknya khas ya, sering ya. Oh kerja teka-teki silang, kerja sudoku biar gampang, biar nggak jadi pikun. Betul apa enggak? Betul. Ya, menurut penelitian dengan aktivitas sehari-hari yang bisa meningkatkan kognitif, daya pikir, teka-teki silang, sudoku yang harus pikir gitu ya, itu bisa menstimulir terjadi pada bagian otak-otak yang berhubungan. Misalnya kayak sudoku, teka-teki silang yang berhubungan mungkin bagian intelek dan memori, tapi perilaku nggak ada. Ya, jadi gangguan perilaku bisa apa? Bisa. Ya makanya dianjurkan tadi ke bagian yang lebih ke arah olahraga ringan gitu ya, yoga, tai chi itu karena tiga-tiganya stimulir. Sosial itu bisa meningkatkan semua. Daya ingat juga bisa. Berinteraksi, ingat gak ini? Ingat itu juga terstimulir secara tidak langsung. Ya jadi jawabannya bisa nggak? Bisa pada bagian dua itu ya Pak ya. Tapi kalau bagian perilaku belum, gitu ya Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi ya? Oh ya. Kita bikin gitu. Saya mau nanya mengenai obat yang tadi Bretek dok. Iya silakan. Itu kan mama saya usianya 90 tahun ke atas. Iya. Dengan pengobatan itu tepat ya untuk dikasih buat pikunan. Ya untuk kan mama saya udah lama pikun, jadi untuk pengobatan tepat ya untuk dikasih dari obat. Iya. Oke terima kasih ya Pak pertanyaannya. Ya jadinya kalau tepat apa enggak bisa kita pergunakan bisa. Tepat 100% atau tidak? Belum, karena kita biasanya yang resepkan kan dokter ya. Kalau yang sediaan biasa, ini sediaan suplemen. Jadi kalau boleh konsumsi atau tidak, boleh. Tapi itu yang saya bilang, jangan diharapkan langsung berubah dalam waktu sekali pakai, 2 kali pakai, enggak. Menurut penelitian 28 hari paling cepat untuk mulai ada perbaikan. Tapi kalau emang nggak ada perbaikan dari segitu, mungkin bisa dikontrol lagi ke dokternya, misalnya apakah pakai ini mau dilanjutkan atau tidak, atau dosisnya ditingkatkan. Atau malah nggak usah lah yang percuma, misalnya itu juga ada. Apa ya? Jadi boleh apa nggak? Boleh dicoba boleh. Jadi 28 hari itu kalau sembuh itu dilanjutkan atau? Boleh dilanjutkan boleh. Boleh dilanjutkan. Jadi mungkin sekitar 2 bulan nggak membaik misalnya, berobat ke dokter spesialis. Nanti bertanya diskusi lah. Lebih baik seperti apa? Karena obat-obatan juga banyak yang untuk penyakit-penyakit pikun juga ada. Ya, kalau ini kita bilangnya salah satu antioksidan di otak ya, salah satunya. Kan usianya sudah 91 tahun, jadi penyerapannya maksudnya
tepat nggak, bagus nggak buat tubuh gini? Bagus Pak, nggak ada masalah kalau ini. Brain itu karena suplemen, dia juga menurut penelitian untuk diserap seluruh tubuhnya baik, di atas 90%. Ya, pada segala usia juga iya. Karena dia bukan obat-obatan yang seperti kalau kita makan obat yang ini, kalau usia tua, resiko kena ginjal, resiko kena apa, kena penyakit hati misalnya. Ini enggak. Efek samping itu. Ya, efek samping paling sering di sini cuma nggak enak di bagian perut. Kayak seperti misalkan ada yang mual dikit gitu ya, embung gitu. Nggak, bebas, boleh setelah makan boleh, sebelum makan boleh, nggak ada masalah. Seperti itu Pak. Karena dia nggak di metabolisme, dia nggak dipercaya di lambung. Obat-obatan yang bisa bikin sakit mah, contoh penghilang rasa sakit gitu ya, paling sering ya, dokter gigi dapat penghilang rasa sakit. Makan dulu baru kenyang, baru boleh makan obat misalnya. Kenapa? Karena dia dipecahnya, diolahnya di lambung. Tapi kalau yang brain egg ini, diolahnya di usus. Jadinya secara langsung mah enggak. Tapi kemul-kemul dikit bisa nggak? Bisa. Main cerat dikit bisa nggak? Bisa. Sedikit. Menurut penelitian juga sangat jarang. Seperti itu Pak. Jadi setiap kali makan obat efektif? Enggak, itu kan gini. Setiap obat punya efek samping, tapi nggak selalu timbul. Ya, yang timbul yang orang beruntung gitu ya Pak ya. Istilahnya kita bilang itu bercanda ya Pak. Ya, nah seperti itu. Jadi nggak semua efek samping bisa muncul di setiap orang. Yang saya bilang menurut penelitian sangat jarang terjadi efek samping ini. Ya, pemakaian bertahun-tahun juga ada yang bilang nggak ada efek sama sekali, juga ada efek samping sama sekali juga ada. Seperti itu. Tapi ada resiko nggak? Ada. Gitu ya Pak ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih untuk kesempatan. Ya. Begini, Pak Dokter, saya ini sering gitu kalau mau membawa sesuatu, kalau nggak langsung kita kerjakan pasti lupa. Apakah itu boleh dikatakan termasuk gejala kena pikun? Ya, Jadi sering itu. Jadi umpama ada orang mikir, oh aku begini. Udah ingat, bisa diingat-ingat, tapi kalau nggak langsung dimasukin, dikerjain, ya udah lupa. Iya, baik Bu, pertanyaan terima kasih. Jadi ya balik saya menjelaskan tadi bahwa kita ada scoringnya, ada penilaiannya. Apakah dia sakit atau termasuk sakit atau tidak, itu dinilai dari nilai scoring tadi. Jadi kalau hanya satu gejala, nggak ada gejala yang lain, kemungkinan bukan. Bisa apa enggak? Ya nggak untuk kemungkinan, semua orang bisa terjadi pikun. Ya, tapi sekarang sakit belum? Belum. Ibu ya, harus dicegah. Juga seperti apa yang saya bilang tadi. Olahraga yang dianjurkan tadi yoga, tai chi, senam bersama, senam pagi ya rame-rame, senam ringan gitu, yang dianjurkan. Contohnya, kurangi makanan-makanan yang tinggi lemak. Minyak sayur kalau bisa dikurangin. Kalau bisa diganti olive oil itu paling baik gitu ya. Contoh seperti itu. Kurangi makan asam, garam-garam, asin-asin. Kurangi gula misalnya. Itu sih. Ibu ya. Sakit belum? Tenang tuh. Ya. Ya. Silakan Bu. Menurut saya sendiri ya, saya sekarang belum ikut nih. Tapi kalau makan obat, jaga apakah nanti saya udah tua, umpamanya sekarang saya umur 65 nih, nanti saya umur 75 dia akan pikun. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, menurut penelitian juga tadi yang tulis di sini. Nah, dia bisa menunda penurunan fungsi kognitif yang berhubungan dengan faktor usia. Dia nggak bisa langsung mencegah total, enggak. Tapi dia menunda. Misalnya Bu ya, Ibu ditakdirkannya di tanggal umur 70 tahun terkena pikun misalnya, makanya mungkin ditunda masalahnya. Tapi kalau Ibu ada bakat seperti itu dan tidak diubah pola hidupnya juga, ya, yang pola hidupnya tetap kena apa enggak? Tetap kena Ibu. Ya, ini hanya untuk membantu aja. Paling penting nomor satu adalah pola hidup. Ya, ubah jadi pola hidup yang lebih sehat misalnya. Ya, Bu ya? Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin? Faktor genetik, ya yang tadi saya bilang di sini di awal. Statistiknya Dok. Ya, ada faktor genetik atau tidak? Ya. Riwayat keluarga yang pernah mengalami kepikunan sebelumnya itu meningkatkan resiko juga terjadi pikun. Jadi ada faktor genetik atau tidak?
kemungkinan ada. Gitu. Jadi harus dicegah. Jadi cegahnya bukan berarti hanya suplemen aja aman, makan bebas, enggak ya. Jadi tetap dengan pola hidup sehari-harinya. Ya. Cukup Ibu? Ada lagi mungkin? Ya, Pak, silakan. Nama saya Roni. Sebelum saya bertanya, saya ingin menanggapi sedikit soal yoga tadi. Oh iya. Tadi kan dikatakan olahraga yang efektif untuk Alzheimer ini adalah yoga. Iya. Nah, karena kita kan seminarnya dari gereja dengan dasar iman Kristen. Yeah. Nah, takutnya kita semua ada di sini langsung daftar yoga semua. Saya tidak akan panjang lebar karena itu bukan seminar yoga. Saran saya sih jemaat yang ingin daftar yoga, hubungi hamba Tuhan terdekat dulu lah ya, diskusi dulu soal yoga. Gitu. Yang ingin saya tanyakan gini, judul temanya ini kan tips mengatasi kepikunan. Yeah. Nah, kalau yang beredar di WA adalah tips mengatasi kepikunan sejak dini. Nah, ada beda dikit, makanya saya juga datang dekat juga waktu baca sejak dini. Pertanyaan saya, sejak dininya itu paling dini, itu berdasarkan ilmu kedokteran, itu di usia berapa bisa mulai terka-terka nih bakalan ikut cepat atau enggaknya. Kemudian yang kedua, mengatasinya langkah-langkah preventif seperti apa yang bisa dikerjakan di usia yang paling dini tadi. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Jadi gini, kalau secara tadi mengenai pencetus dari demensia atau pikun tadi itu macam-macam. Yang salah satu adalah stroke misalnya. Ya kita tahu bahwa stroke sebenarnya usia muda pun bisa. Saya pernah ada pasien umur 23 tahun udah kena stroke juga ada. Ya. Jadi usia muda, nggak selalu stroke pasti orang tua. Enggak, itu udah paradigma yang salah. Ya. Jadi yang muda. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pola hidup. Kebiasaan makan fast food misalnya. Ya, kebanyakan kurang beraktivitas. Kebanyakan makan makanan yang tinggi kalori misalnya, kurang makan serat, buah itu kurang, ya. Jadi itu salah satu yang berkontribusi. Jadi sejak kapan harus dilakukan pencegahan? Dari dini, sedini mungkin. Usia anak kecil boleh apa enggak mencegah? Boleh. Sama, karena kebiasaan dia dari dulu itu akan dibawa nanti. Karena kebiasaan itu sangat sulit untuk diubah. Dia terbiasa untuk A terus. Nanti kalau dia ubah huruf ke jadi kebiasaan yang B, itu pasti akan sulit. Jadi lebih baiknya kita ubah sedini mungkin. Kalau untuk mendeteksi paling cepat kapan bisa terdeteksi demensia atau tidak, belum ada penelitian yang menunjukkan oh dia bakal demensia, belum ada. Kenapa ini muncul juga bisa secara perlahan, jadi mulai nggak kelihatan gejalanya. Ini apa? Saya lanjut menjawab. Ada lagi mungkin? Oh kalau untuk tipsnya untuk seperti apa yang saya bilang tadi ya? Olahraga apa aja boleh, tapi yang bisa sebisa mungkin intinya selain yoga gitu ya, intinya adalah selain dia beraktivitas ringan seluruh tubuh dia, motoriknya bergerak semua ototnya, selain itu adalah dengan sosial, dengan ngobrol. Paling bagus itu ngobrol sebenarnya, benar ya, jadi dengan ngobrol. Dan yang kalau di penelitian itu yoga dipakai, tapi saya nggak tahu kalau penelitian yang lain. Apa ada lagi mungkin? Ya, silakan Bu. Saya mention, saya mau tanya tadi kan ada demensia dan Alzheimer. Iya betul. Kedua ini sama atau ada spesifik yang membedakannya dan penanganannya beda apa enggak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau untuk apakah demensia dan Alzheimer sama? Sebenarnya berbeda. Sebenarnya Alzheimer merupakan salah satu jenis dari demensia. Demensia secara umum dibagi dua. Secara umum itu demensia tipe Alzheimer itu yang paling sering terjadi pada usia-usia yang lebih tua, itu paling sering. Dan yang satu lagi adalah namanya demensia vaskuler. Itu yang dicetuskan oleh misalkan trauma kepala, pecah pembuluh darah bagian tertentu. Lalu karena ada stroke contohnya, atau ada kelainan pada otak, itu kita bilang demensia vaskuler. Gejala sama atau tidak? Sama, tergantung dari bagian mana yang kena lebih dominan. Itu. Terapi sama atau tidak? Sama. Terapinya. Makanya saya nggak terlalu bahas demensia vaskuler ini, demensia Alzheimer ini pusing, Ibu ya. Itu aja sih. Ada lagi mungkin? Oke, saya terakhir kalau gitu. Kalau brain egg ini untuk dosisnya itu apakah ada perbedaan untuk yang masih seumuran 40-an, 50-an, 60-an gitu dok? Dan kalau boleh tahu harganya berapa ya satu box gitu ya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk dosis seperti apa? Awal-awal kalau emang dia belum ada gejala, untuk menunda tadi, dosis yang dianjurkan 1 tablet per hari. Mau pagi boleh, malam boleh, yang penting konsisten. Hari ini pagi, besok pagi.
besok pagi urusannya pagi, jalannya pagi, besok malam, besok udah pagi lagi biar pagi, ya. Itu banyak ya obat-obat seperti itu ya. Lupa makannya nih, besoknya lagi gitu ya. Ya sebenarnya paling bagus adalah konsisten. Kalau emang dilupa, saya sekarang menjelaskan sedikit ya, obat-obat lain misalnya. Dia harusnya pagi makannya, dia lupa dia jadi makannya malam. Nah, dia sebenarnya harus pagi lagi sebenarnya normalnya. Tapi dia nggak boleh langsung makan pagi berikutnya. Dia kurangin per jam kalau bisa. Hari ini makan jam 9 malam, besok jadi jam 8 malam, besok lagi jam 7 malam, besok lagi jam 6 sore. Dikurangin sampai ke waktu yang pas yang kita mau. Baru bisa 24 jam. Itu caranya sebenarnya itu. Ya. Terus tadi apa lagi? Oh harganya. Kalau harga mungkin pihak KSSC aja yang jawab ya. Mungkin ntar ya dijawab. Dioper aja. Harganya satu box isi 30 405.000. Satu box yang singkat ya. Saya nambah satu lagi ya, bersama Kang seringkali kita dengar ada ngomong pornografi itu katanya bisa mengerukkan otak, ya kan? Kadang adalah seminar juga ngomong seperti itu. Kalau kecanduan pornografi nanti otaknya bisa mengerut gitu. Pertanyaan saya, apakah betul? Lebih lanjut lagi ditarik ke sini, apakah berarti bisa ditarik kesimpulan kalau pornografi itu berarti bisa mempercepat demensia Alzheimer ini? Soalnya kalau iya kan enak kalau ngomongin, ayo pornografi, nah Alzheimer gitu lah. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, ini jadi feedback juga buat saya ya. Jadi kalau pornografi bisa menyebabkan kepikunan, terus terang penelitian secara langsung saya rasa belum ada yang spesifik menjelaskan bahwa pornografi menyebabkan pengerutan otak lebih cepat. Belum ada penelitian seperti itu. Kalau saya boleh tahu seminar dari mana Pak? Saya lupa, tapi mungkin juga ada jemaat yang pernah dengar gitu nggak ya? Kalau kecanduan pornografi seperti itu merusakin otak gitu. Saya salah bahasa mungkin ya. Mungkin bukan mengerutkan tetapi merusak, mematikan bagian-bagian otak. Mematikan bagian otak. Saya nggak tahu pasti di kedokteran seperti apa. Oke, kalau dari kedokteran untuk saat ini belum ada. Ya, belum ada yang menyebabkan kalau kecanduan ini menyebabkan kerusakan pada otak belum. Kecuali kecanduannya alkohol atau zat-zat narkoba misalnya, karena itu mengakibatkan efek yang secara langsung merusak otak. Tapi kalau untuk yang pornografi, terus terang saya belum pernah mendengar sebut, mungkin nanti akan verifikasi ulang. Gitu. Lalu untuk berikutnya apa? Menanggapi kebetulan saya juga dapat support dari belakang. Karena statementnya juga berupa seperti ini, kecanduan pornografi itu sama seperti dengan kecanduan yang zat-zat alkohol tadi. Gitu. Nah benar kan? Namanya Ismail pernah dengar kan? Benar. Karena sebenarnya karena yang bisa bikin merusak otak itu, ini dari keilmuan saya ya, dari yang bisa merusak otak itu adalah substratnya, kandungannya. Seperti misalnya obat-obat yang sering dipakai ganja gitu, misalnya morfin gitu, itu bekerjanya langsung di otak. Di bagian otak tertentu dia merusak sinyal di saraf itu dirusak sama dia. Tapi kalau untuk dalam bentuk visual gitu ya, kita anggap visual, itu saya rasa belum ada substrat yang langsung masuk. Meskipun mungkin yang berpengaruh adalah salah satu bagian di otak, kita sebut neurotransmitter. Pokoknya zat-zat di otak itu ada. Tapi kalau untuk berhubungan langsung saya rasa belum. Seperti itu dari saya. Tapi mungkin kalau emang ada yang lebih ahli ya, gitu ya. Terus kalau untuk kepikunan, Alzheimer, saya belum bisa menjawab juga. Terima kasih ya. Ada lagi mungkin? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan ya dok ya? Ya, baik, betul. Dari tim KLB dan bisa menjelaskan kira-kira pemeriksaan kesehatan apa saja? Ya, jadi kalau kita lihat di sini alatnya kan ada lumayan besar ya, ada banyak. Nah, tadi kan sehubungan dengan yang dibicarakan tentang pengecekan kesehatan. Nah, di sini kita pengecekan kesehatan lumayan lengkap. Jadi tidak hanya kita pengecekan tentang kolesterol atau tentang gula darah, tapi ini juga lengkap ya. Misalnya kita bicara soal kolesterol, kita ada pengecekan dari HDL, LDL. Jadi yang kita bicarakan kalau bahasa umumnya itu lemak buruk, lemak jahat, dan lemak baik gitu. Kemudian kita juga ada pengecekan tentang trigliserid. Terus kita juga kolesterolnya sendiri juga ada di situ. Kemudian ada banyak pengecekan lain, misalkan pengecekan tentang hati, pengecekan tentang kualitas ginjal. Kemudian tadi seperti juga ada gula darah. Nah di sini kita juga ada pengecekan tambahan yang sifatnya gratis dan free. Itu
ada pengecekan tensi atau tekanan darah, kemudian juga ada pengecekan skin check buat yang mau tahu tentang keadaan kulitnya pada saat ini, itu juga kita berikan free. Kemudian juga ada pengecekan BMI atau indeks massa tubuh. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung aja ya kalau gitu ya Pak ya. Untuk pemeriksaan darah perlu puasa nggak ya? Untuk saat ini kita tidak perlu puasa. Jadi kan memang kita mau tahu kondisi saat ini seperti apa gitu. Jadi nggak apa-apa, ini kan bukan pengecekan formal ya. Kita mau kemana gitu, kita mau tahu spesifik gitu. Kalau untuk yang saat ini seperti itu. Iya, jadi saya menambahkan aja. Kalau untuk pemeriksaan yang puasa, lebih baik puasa, saya setuju. Ya puasanya pun hanya boleh 9-12 jam. Kalau lebih dari 12 jam, dietnya lebih lama gitu ya. Saya makan lebih dari 12 jam, itu malah nggak dianjurkan. Karena hati memproses gula lebih lanjut misalnya. Itu malah jadi tinggi hasilnya. Jadi 9-12 jam, tapi yang pada saat ini kan nggak langsung dibilang suruh puasa. Jadi kita periksa gula darah sewaktu. Itu fungsinya bukan untuk diagnosis. Ini tinggi pasti kencing manis, bukan. Tapi kalau ini tinggi, mungkin nanti bisa dikontrol untuk yang puasa berikutnya. Untuk warning aja, untuk penanda aja untuk kita. Seperti itu. Dan lagi mau tambahin Pak? Nah, itu aja. Jadi saya bilang check up itu penting untuk mencegah. Ya, kalau mengobati tugasnya dokter, kalau mencegah tugasnya Anda sekalian. Terima kasih. Oke, baik. Kita berikan aplaus dulu untuk Dr. Bella. Selanjutnya mohon tunggu sebentar, kita mau beres-beres ininya dulu sebentar media. Yang mau periksa silakan. Terima kasih. Saya mau periksa.